Penting untuk memahami bahwa tidak ada negara yang secara resmi mengakui atau memiliki kebijakan untuk membodohi rakyatnya. Namun, dalam sejarah dan praktik politik, ada beberapa contoh ketika pemerintah atau rezim tertentu mungkin memiliki kepentingan untuk membatasi akses terhadap pendidikan atau informasi yang kritis. Biasanya ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan, mengontrol opini publik, atau mencegah perlawanan terhadap pemerintah. Sebelum menyimak video ini, siapkan pemahaman, pemaknaan, dan keyakinan Anda. Pemerintah yang otoriter atau diktatorial seringkali merasa terancam oleh rakyat yang terdidik dan kritis. Rakyat yang pintar cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka, lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan lebih mungkin untuk menuntut perubahan atau reformasi. Rezim Nazi di Jerman di bawah Adolf Hitler, Nazi secara sistematis mengontrol sistem pendidikan dan propaganda untuk memastikan bahwa rakyat Jerman menerima ideologi Nazi tanpa pertanyaan. Buku-buku yang dianggap berbahaya dibakar dan kurikulum pendidikan diubah untuk mendukung agenda politik Nazi. Di Indonesia sendiri, selama masa Orde Baru, buku-buku karya Pramoedya Anantatur dilarang beredar karena dianggap berhaluan kiri. Pemerintah mungkin ingin mengontrol narasi yang beredar di masyarakat untuk mencegah kritik atau perlawanan. Dengan membatasi akses terhadap informasi yang beragam, pemerintah dapat membentuk opini publik yang sesuai dengan kepentingan mereka. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, pemerintah Korea Utara sangat membatasi akses terhadap informasi dari luar negeri dan menggunakan propaganda untuk membentuk pandangan rakyatnya. Pendidikan di Korea Utara sangat berpusat pada ideologi judge dan loyalitas kepada pemimpin. Rakyat yang terdidik dan sadar akan hak-hak mereka lebih mungkin untuk mengorganisir perlawanan atas protes terhadap kebijakan pemerintah yang tidak adil. Dengan membatasi pendidikan, pemerintah dapat mengurangi risiko ini. Misalnya apartheid di Afrika Selatan. Selama era apartheid, pemerintah kulit putih sengaja membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas untuk penduduk kulit hitam. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sistem segregasi rasial dan mencegah penduduk kulit hitam dari mengorganisir perlawanan yang efektif. Dalam beberapa kasus, elit politik atau ekonomi mungkin memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka. Pendidikan yang luas dan merata dapat mengancam posisi mereka dengan menciptakan mobilitas sosial dan kesadaran akan ketidakadilan. Beberapa negara dengan ketimpangan ekonomi yang tinggi, seperti beberapa negara di Amerika Latin, memiliki sistem pendidikan yang tidak merata. Elit ekonomi dan politik seringkali memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih baik, sementara rakyat biasa dibiarkan dengan pendidikan yang minim. Dalam masyarakat yang heterogen, misalnya terdiri dari berbagai suku, agama, atau kelompok etnis, pendidikan yang terlalu kritis atau terbuka dapat memicu kesadaran akan ketidakadilan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik atau tuntutan perubahan radikal. Di beberapa negara dengan sistem kasta atau hierarki sosial yang kaku, seperti India pada masa lalu, pendidikan yang merata dapat mengancam struktur sosial tradisional. Kelompok-kelompok yang diuntungkan oleh sistem ini mungkin resisten terhadap perubahan. Memberikan pendidikan yang berkualitas membutuhkan investasi besar dan infrastruktur, guru, dan kurikulum
beberapa pemerintah mungkin memilih untuk mengabaikan atau membatasi pendidikan sebagai cara untuk menghemat anggaran, terutama jika mereka tidak melihat nilai dukungan langsung bagi pemerintah dari rakyat yang terdidik. Di beberapa negara berkembang, anggaran pendidikan seringkali dipotong atau dialihkan ke sektor lain yang dianggap lebih mendesak, seperti militer atau proyek infrastruktur besar. Hal ini dapat menyebabkan kualitas pendidikan yang buruk dan akses yang terbatas. Pemerintah atau kelompok dominan mungkin ingin mempertahankan nilai-nilai budaya atau agama tertentu dengan membatasi pendidikan yang dianggap asing atau liberal. Pendidikan yang terlalu terbuka dapat mengancam identitas budaya atau agama yang dianggap sebagai fondasi negara. Di Iran, setelah Revolusi Islam 1979, sistem pendidikan diubah untuk mencerminkan nilai-nilai Islam dan menghilangkan pengaruh Barat. Buku-buku pelajaran dan kurikulum disesuaikan untuk mendukung ideologi negara. Di beberapa negara, terutama yang miskin atau sedang berkembang, pemerintah mungkin khawatir bahwa rakyat yang terlalu terdidik akan meninggalkan negara untuk mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Hal ini dapat merugikan negara karena kehilangan tenaga kerja terampil. Banyak negara di Afrika seperti Nigeria atau Kenya mengalami brain drain, di mana para profesional muda yang terdidik memilih untuk bekerja di Eropa atau Amerika Serikat. Pemerintah mungkin enggan berinvestasi dalam pendidikan tinggi karena takut kehilangan sumber daya manusia yang mereka sukai. Di negara-negara yang bergantung pada industri padat karya atau eksploitasi sumber daya alam, pemerintah atau elit bisnis mungkin memiliki kepentingan untuk mempertahankan tenaga kerja yang tidak terdidik dan pastinya murah. Rakyat yang terdidik cenderung menuntut upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Kamboja atau Bangladesh, industri tekstil bergantung pada buruh yang tidak terdidik dan murah. Pemerintah mungkin tidak memiliki insentif kuat untuk meningkatkan pendidikan karena dapat mengancam model ekonomi yang ada. Kemungkinan besar pemerintah khawatir bahwa pendidikan yang terlalu terbuka atau kritis dapat menjadi sarana penyebaran ideologi yang dianggap berbahaya, seperti komunisme, anarkisme, atau ekstremisme agama. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan sekutunya sering membatasi atau memantau pendidikan di negara-negara yang rentan terhadap pengaruh komunis. Di Indonesia sendiri, pada masa Orde Baru, pendidikan dan kurikulum diatur ketat untuk mencegah penyebaran ideologi komunis. Rakyat yang tidak terdidik cenderung lebih bergantung pada pemerintah untuk bantuan dan arahan. Hal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kontrol dan legitimasinya. Di beberapa negara dengan sistem patronase yang kuat seperti Filipina atau beberapa negara di Afrika, pemerintah menggunakan program bantuan sosial seperti beras gratis, makan malam gratis sebagai alat untuk mempertahankan dukungan politik. Sementara pendidikan yang berkualitas diabaikan seolah tidak lagi penting. Pendidikan dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai atau ideologi tertentu yang mendukung kepentingan pemerintah. Dalam hal ini, tujuan pendidikan bukan untuk memberdayakan rakyat, tetapi untuk menciptakan warga negara yang patuh seperti budak. Di Uni Soviet, sistem pendidikan digunakan untuk menanamkan ideologi Marxis dan Leninis. Kurikulum dirancang
untuk mendukung tujuan negara dan menekankan loyalitas kepada partai komunis. Dalam beberapa kasus, pembatasan pendidikan tidak selalu disengaja oleh pemerintah, tetapi merupakan hasil dari diskriminasi sistemik terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan, minoritas, atau masyarakat pedesaan. Di Afghanistan, di bawah kekuasaan Taliban, akses pendidikan untuk perempuan sangat dibatasi. Hal ini bukan hanya karena alasan agama, tetapi juga untuk mempertahankan struktur patriarki yang dominan. Sebagai kesimpulan, meskipun tidak ada negara yang secara terbuka mengakui keinginan untuk membodohi rakyatnya, ada banyak pelajaran dari sejarah ketika pemerintah atau rezim tertentu membatasi akses terhadap pendidikan dan informasi untuk mempertahankan kekuasaan, mengontrol opini publik, atau mencegah perlawanan. Cara membodohi rakyat paling mudah adalah melalui kebijakan yang tidak adil, diskriminasi sistemik, atau pengabaian terhadap sektor yang amat penting, semisal pendidikan. Pendidikan adalah alat yang sangat kuat dan sangat strategis dalam politik. Bagaimana suatu negara memperlakukan pendidikan seringkali mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan yang dipegang oleh pemerintah atau elit yang berkuasa. Sekian dan terima kasih. Jika Anda tidak bisa menyanggah apa yang saya katakan, maka Anda harus menerima ini sebagai bentuk kebenaran.